Halo, assalamualaikum bunda-bunda hebat. Hari ini saya akan sharing ya mengenai budgeting. Gimana sih caranya untuk mengatur pemasukan atau penghasilan 2 juta. Jadi sekali lagi ini hanya sharing saja ya bunda-bunda. Semoga bisa membantu bunda-bunda yang penghasilannya sama atau mungkin kebutuhannya sama dengan yang saya rincian saya sebagai berikut. Oke, jadi di sini untuk membuat anggaran biasanya saya memakai ini ya, budgeting. Saya biasanya pakai ini buku, alat tulis, kemudian di sini juga ada dompet pintar gitu ya. Dompet pintar ini fungsinya untuk itu mengalokasikan, karena sudah dialokasikan jadi gini ya. Nah, ini seperti ini dialokasikan. Ini belum saya isi ya, cuman buat contoh aja, jadi belum saya isi. Oke, jadi seperti itu. Oke, kemudian ini bunda-bunda lanjut. Oke, jadi di sini saya akan membuat ya pengaturan keuangan. Oke, mengatur keuangan atau budgeting ya bunda-bunda. Di sini anggarannya itu pendapatannya ya itu 2 juta rupiah. Nah, kemudian 2 juta rupiah ini kita alokasikan untuk apa saja supaya cukup dan kita tidak sampai untuk berhutang ya bunda-bunda. Kan lebih baik besar, jangan sampai nanti besar kasus daripada kecilnya gitu. Nah, di sini biasanya itu untuk pengeluaran tetap itu yang pertama ya, pendapatan. Kemudian yang kedua itu untuk pengeluaran tetapnya ya. Nah, di sini saya pisahkan antara pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetapnya. Nah, kemudian untuk pengeluaran tetapnya di sini saya udah masukkan tabungan. Jadi tabungan ini rutin ya bunda-bunda. Tabungan ini kita anggarkan besarnya 200.000 rupiah. Kemudian untuk sedekah, nah ini kita anggarkan 100.000 rupiah. Kenapa sih kok ada sedekah? Ini saya pribadi ya, sedekah itu bagi saya itu merupakan suatu keharusan. Jadi kita bersedekah itu kayak ada kalau saya ngerasa damai gitu loh, jadi kayak berkah aja gitu. Jadi mau penghasilannya berapapun itu jadi kayak cukup aja gitu. Nah, ini saya anggarkan 100.000. Minimalnya kalau sedekah untuk penghasilan itu ya biasanya tuh 2,5%, tapi ini kita ambil aja 100.000 gitu ya. Oke, di sini jadi pengeluaran tetapnya itu adalah 300.000 rupiah ya totalnya. Oke, 300.000. Nah, kemudian untuk pengeluaran tidak tetapnya, oke. Nah, di sini ada beberapa poin ya untuk pengeluaran tidak tetap ini. Yang pertama adalah belanja bulanan. Nah, belanja bulanan ini seperti apa aja ya, misalnya minyak goreng, gula, ataukah mungkin
apa namanya, minyak goreng, gula, terus habis itu apa biasanya terigu, terus alat-alat mandi, alat-alat kebersihan. Nah, itu seperti itu. Nah, di sini saya pribadi menganggarkannya 300.000 rupiah, kayak beras gitu juga ya. Itu masuk di belanja bulanan karena biasanya kan kalau rata-rata penghasilannya bulanan ya beli berasnya ya bulanan gitu, lebih enak aja sih biasanya gitu. Tapi ya ada juga sih yang harian, terserah bunda-bunda ya. Oke, jadi kemudian yang poin kedua itu kita masukkan belanja mingguan. Nah, ini belanja mingguan ini kita biasanya itu ya bunda-bunda, belanjanya seminggu sekali, dan kalau bisa itu belanjanya di pasar apa, di pasar tradisional aja, selain harganya juga lebih miring, maksudnya lebih murah gitu ya, dan lebih sehat kalau menurut saya sih. Jadi saya lebih suka belanja ke situ karena lebih murah dan dapatnya banyak gitu ya. Dan untuk belanjanya sendiri itu biasanya seminggu sekali ya. Nah, untuk penyimpanan apa bahan-bahannya itu bunda-bunda bisa menggunakan food prep ya, food prep. Jadi supaya gimana, supaya barang-barang yang udah kita beli untuk apa namanya, untuk menu 1 minggu itu bisa awet gitu sampai 1 minggu itu. Nah, nanti mungkin di video yang selanjutnya kita akan bikinkan food prep itu, oke? Jadi untuk belanja mingguan ini saya menganggarkannya 650.000. Nah, berarti kalau misalnya seminggu berarti sekitaran itu ya, seminggu berapa? 150, 162.500 ya. Kita anggarkan seperti itu, 162.500. Oke, ini insya Allah udah cukup bunda ya, udah memenuhi gizi. Untuk proteinnya juga ada, sayuran juga ada, bumbu-bumbu insya Allah ini udah cukup. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu adalah kebutuhan anak gitu ya bunda-bunda ya. Nah, kebutuhan anak ini apa aja? Nah, banyak ya, misalnya untuk pampasnya kak, untuk kalau misalnya ada bayi ya pampers atau apalah gitu, kebutuhan anak pokoknya itu kita anggarkan 200.000 rupiah. Oke, kita lanjut ya bunda. Jadi yang selanjutnya itu adalah listrik. Nah, listrik ini bunda-bunda kan berbeda-beda ya. Jadi gimana pinter-pinternya kita untuk menghemat listrik aja. Di sini listrik kalau saya anggarkan 100.000 rupiah. Seperti itu ya bunda-bunda. Kemudian untuk BBM atau bensin ya, itu kita anggarkan 100.000 rupiah. Oke, kemudian ini untuk jajan. Nah, untuk jajan ini kita anggarkan 150, kita anggarkan 150.000. Oke. Nah, di sini kita juga menganggarkan untuk dana, sebentar ya bunda-bunda. Di sini juga kita menganggarkan untuk dana tidak tetap ya. Oke. Dana tidak tetap ini atau dana darurat ya biasanya disebutnya. Ini tujuannya untuk dana tidak tetap ini biasanya kita gunakan pada saat kita harus mengeluarkan pengeluaran yang itu darurat. Jadi nggak ada dalam apa namanya ya, nggak ada dalam ini anggaran gitu kan. Nah, ini di sini saya anggarkan itu 100.000. Ini misalnya apa, misalnya kalau tiba-tiba ada undangan pernikahan atau apa lah, itu dananya bisa kita ambil dari sini. Nah, kemudian yaitu karena di sini apa airnya beli ya bunda-bunda ya, jadi saya untuk minum itu beli sebentar. Oke, untuk minum itu beli ya. Jadi di sini untuk air galonnya saya menganggarkannya 50.000.
Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk gasnya ini adalah 50.000. Nah, kalau di total semua ini adalah 1.700.000. Oke. Nah, kemudian di sini pengeluaran tetap ditambah dengan pengeluaran tidak tetap itu pengeluaran tetapnya tadi kan 300.000 ya bunda-bunda. Nah, kemudian ditambah dengan ini pengeluaran tidak tetapnya 1.700.000. Nah, totalnya menjadi 2 juta. Jadi pas ya bunda-bunda. Jadi dalam 1 bulan itu kita masih ada dalam 1 bulan itu kita bisa menyisihkan untuk tabungan itu 200.000 gitu ya bunda-bunda ya. Jadi ini sekedar sharing aja ya, tapi kembali lagi kebutuhan setiap rumah tangga itu kan berbeda-beda. Nah, ini mungkin bisa menjadi referensi untuk bunda-bunda semua dalam mengatur anggaran bunda-bunda semua supaya lebih lebih hemat dan gak sampai berhutang ya bunda-bunda. Nah, di sini kan kita tahu masih ada tabungan 200.000 setiap bulannya. Nah, jadi gitu ya bunda-bunda, semoga sharing saya kali ini bermanfaat untuk bunda-bunda semua. Dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah ucapan. Selamat mempraktekkan ya bunda-bunda.